إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita sekarang masuk ke bab yang ke-22. Babun ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab apa yang terkandung yang berkaitan dengan bagaimana penjagaan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam terhadap bagian tauhid, wasaddihi, dan bagaimana sallallahu alaihi wasallam menutup semua jalan yang akan menjerumuskan terhadap kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bab yang ke-22 ini bisa dikatakan sebagai pelengkap untuk 3 bab yang sebelumnya, yang berturut-turut yang berkaitan dengan awal kesyirikan dan berlebih-lebihannya manusia terhadap kubur, baik itu kubur orang saleh ataupun kubur selainnya. Maka dalam bab yang berikutnya penulis mencantumkan bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga tauhid yang diyakini dan terdapat dalam dada para sahabat. Babun ma jaa fi himayatil Mustafa, bab yang terkandung di dalam bagaimana perlindungan dari Al-Mustafa. Mustafa di sini adalah maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Mustafa itu artinya yang terpilih, diambil dari kata safwah, yang terbaik dari sesuatu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terpilih dari orang-orang yang terpilih, manusia-manusia yang terpilih dari kalangan anak cucu manusia, semua anak cucu manusia. Yang terpilih di antara anak cucu manusia ini adalah para nabi. Dan beliau Muhammad ibn Abdullah nabi. Kemudian di antara nabi-nabi ini ada yang diangkat menjadi rasul. Jadi setiap nabi, setiap rasul adalah nabi, dan tidak semua nabi menjadi rasul. Dan dari rasul-rasul yang banyak ini dipilihlah 5 ulul azmi. Di antaranya ada Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim. Ulul azmi minar rusul. Di antara ulul azmi minar rusul dipilih lagi 2, yaitu yang sudah kita bahas sebut sebagai Khalil, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Dan di antara keduanya yang terpilih dari orang-orang yang terpilih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini adalah manusia pilihan yang dipilih dari manusia-manusia pilihan, sehingga disebut dengan Al-Mustafa. Dan beliau juga disebut dengan Al-Mustafa
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bersumber dari sahabat Wathilah ibn al-Asqa al-Laythi, Nabi berkata, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih Kinanah dari keturunannya Nabi Ismail. Nabi Ismail keturunannya banyak. Di antaranya yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ismail. Maaf, yang dipilih adalah Kinanah dari keturunannya Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pilih Quraisy dari Kinanah ini. Kinanah besar. Kemudian dipilih juga kabilah yang besar, Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan di antara orang-orang Quraisy yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih saya dari keluarga Bani Hashim. Jadi semua yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan dari keturunannya Nabi Ismail, kemudian Kinanah, kemudian Quraisy, semuanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis bahwasanya beliau dari silsilah garis keturunannya semuanya finikah, semuanya dalam ikatan pernikahan, tidak ada tetesan campuran perzinaan sedikit pun, menunjukkan penjagaan dan pilihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika penulis mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Mustafa, maka sesuai dengan apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janabat tauhid artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berupaya memberikan penghalang kepada orang-orang yang mereka mendekat terhadap hal-hal yang bisa jadi berkaitan dengan mengurangi bahkan meruntuhkan tauhid seseorang. Tauhid di sini artinya yang berkaitan dengan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah subhanahu wa ta'ala berhak dengannya, yang berkaitan dengan rububiyah. Kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin wal uluhiyah, dan kita memberikan ibadah kita dalam pengagungan dan penghinaan diri kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita beriman terhadap tauhid rububiyah, kita mengimani semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gampangnya. Yang berkaitan dengan tauhid rububiyah, kita mengimani dan mengesahkan Allah terhadap semua perbuatan-perbuatan Allah. Kita mengesahkan. Adapun uluhiyah, kita mengesahkan apa yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini uluhiyah. Uluhiyah itu berkaitan dengan ibadah kita, penghinaan diri kita dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang kita lakukan, kita esahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ruku, sujud, menyembelih, bernazar, dan ibadah-ibadah yang lainnya kita esahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asma was sifat, dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu semua dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya bahwasanya pada hakikatnya semua kitab tauhid membahas tentang hal ini. Tentang hal ini semuanya membahas tentang bagaimana penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid, dan bagaimana semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Sudah kita bahas banyak. Di antaranya bagaimana beliau bercengkerama dengan Muadz bin Jabal,
Kemudian ketika itu Muadz bin Jabal dibonceng, kita kan kadang-kadang dibonceng ngobrolnya ngalor ngidul ya, sana kemari. Enggak, Nabi begitu membonceng Muadz bin Jabal, diajak bicara tentang tauhid. Padahal yang diajak bicara siapa? Sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamu ummati bil halali wal haram. Umatku yang paling mengetahui tentang halal dan haram ini ulama. Ini Muadz bin Jabal, ulamanya para sahabat. Sehingga ketika Rasulullah membutuhkan seorang dai untuk diutus ke negeri Yaman, yang diutus Muadz. Karena ini ulamanya di antara para sahabat. Dan ketika Rasulullah membonceng Muadz, diajak bicara tentang tauhid. Ya Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal 'abid wa ma haqqul 'abidi 'ala Allah? Wahai Muadz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang. Kemudian Muadz menjawab, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Bagaimana pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan manusia supaya jangan menjadikan kuburnya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis yang sudah kita bahas, dan dikatakan bahwasanya kenapa beliau tidak menyebutkan secara spesifik dalil yang pembahasan yang khusus berkaitan dengan apa yang telah beliau bawakan dalam bab ini, maka dikatakan supaya tidak membuat heboh dengan lebih dari apa yang telah beliau lakukan. Dan ini menunjukkan kejelian beliau. Bisa saja beliau memberikan judul dalam kitab ini, dalam bab yang ke-22 dengan judul bab larangan untuk bolak-balik ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti heboh. Nanti akan terjadi kesalahpahaman yang lebih besar dari apa yang beliau maksudkan. Sehingga termasuk kecerdasan beliau, kejelian beliau, maka beliau memberikan judul dengan judul yang lebih bisa diterima oleh semua kalangan. Kemudian wasaddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Dan beliau pun senantiasa menutup jalan yang akan menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjagaan yang luar biasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjagaan ini, penjagaan yang Rasulullah berikan kepada pembesar-pembesar orang-orang yang bertauhid, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di muka bumi, yang mereka telah dijamin melalui wahyu mereka adalah penghuni surga. Penghuni surga Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ingatkan kepada para sahabat, hati-hati terhadap kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala pintu yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutup rapat-rapat. Baik itu kesyirikan besar ataupun kesyirikan kecil. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya tidak takut terhadap kalian ketika kalian bertemu dengan Dajjal, tidak. Akan tetapi yang saya takutkan terhadap kalian apa? Asyirkul khafi. Syirik yang tipis, syirik yang tersembunyi. Ini yang Nabi takutkan, syirik kepada para sahabat. Apabila hal ini diberikan dan diingatkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, kita harus lebih mengingatkan diri kita terhadap hal tersebut. Ingat bahwasanya kesyirikan ini adalah sesuatu yang sangat besar, yang bisa jadi menjadikan masa depan seseorang di akhirat kelak suram, bahkan gelap gulita. Karena ketika seorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak dia tidak memiliki masa depan. Masa depan dia hanya neraka.
Masa depan dia hanya apa? Hanya azab. Dan di dunia semua amalannya akan sirna dan hilang. Semua lelahnya akan menjadi debu yang berterbangan, tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Sehingga kita harus hati-hati untuk senantiasa membahas dan menghadiri majelis-majelis ilmu yang membahas tentang tauhid. Sehingga apa yang telah disebutkan oleh penulis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan penjagaan terhadap kesyirikan, jangan sampai ada yang terjerumus ke dalam kesyirikan, maka ini yang biasa dinamakan oleh para ulama sebagai saddud dzara'i, menutup jalan jangan sampai kita terperosok. Bahasanya saddud dzara'i. Dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalil-dalil yang sangat banyak yang berkaitan dengan saddud dzara'i. Menutup jalan, bisa jadi ada hal-hal yang dibolehkan, akan tetapi karena hal tersebut akan menjerumuskan seseorang ke dalam hal yang haram, bahkan terhadap penistaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, hal yang boleh, hal yang dianjurkan pun menjadi hal yang haram pula. Ini saddud dzara'i. Dan banyak hukum-hukum yang hukum-hukum itu timbul karena adanya saddud dzara'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 108. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Dan janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Hasilnya mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala dengan melampaui batas, dengan gahar, dengan emosi, dan tentunya tanpa ilmu. Karena pada hakikatnya kita menjelaskan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka tidak memberikan manfaat dan mudarat, itu suatu keharusan. Akan tetapi apabila efeknya akan menjadikan orang-orang musyrikin mencela Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menahan diri terhadap hal tersebut. Jangan sampai kita mencela mereka sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh manusia, kemudian mereka pun mencela sesembahan-sesembahan kita, dan ketika mencelaknya melampaui batas, lebih dari apa yang kita ucapkan, dan tentu tanpa ilmu. Ini satu hukum bisa berubah karena dilihat dari saddud dzara'i. Karena saddud dzara'i ini menunjukkan bagaimana syariat ini memiliki perhatian yang sangat besar terhadap sesuatu efek dari perbuatan seseorang. Apabila berkaitan dengan perkara yang besar, maka perhatian syariat pun menjadi lebih besar lagi. Begitu juga banyak hukum-hukum yang hukum-hukumnya itu yang berkaitan dengan zina, perbuatan keji, yang mana zina ini Allah Subhanahu wa taala katakan fahisyah, kekejian, wasa'a sabila, dan sejelek-jelek cara hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah beriman seorang ketika berzina, maka keimanannya itu tidak ada. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina ketika melakukan zinanya wa huwa mu'min, tidak beriman, kata Rasulullah. Sebagian ulama mengatakan ketika seorang melepaskan baju yang menutup auratnya untuk berzina, dan itu adalah perbuatan zina, maka keimanan yang ada di dalam hatinya pun ikut keluar.
ikut keluar di atas kepalanya seperti awan. Itu menunjukkan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para ulama mengatakan pelakunya tidak kafir, akan tapi sangat berat sekali, sangat besar sekali. Maka syariat yang mulia ini sangatlah memperhatikan bagaimana saddud dzara'i, menutup semua jalan yang jalan tersebut akan menjerumuskan seseorang terhadap perbuatan zina. Di antaranya apa? Perempuan tidak boleh tampil. Tidak boleh tampil. Tidak cukup dia menggunakan jilbab syar'i, menggunakan pakaian syar'i, kemudian dia berfoto-foto ria menampilkan bagaimana penampilan dia baik di medsos ataupun dia menunjukkan bagaimana tampilnya dia misalnya di lampu merah karena dalam acara sosial dia ikut membagikan pembagian tertentu. Tidak. Islam tidak memerintahkan hal tersebut. Perempuan di rumah, waqarna fi buyutikun, kalian tinggallah di dalam rumah. Perempuan makin berada di rumah makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, perempuan yang mereka tinggal bersama dengan Nabi di kota Madinah, buyutukunna khairul lahun. Rumah-rumah kalian itu lebih baik daripada Masjid Nabawi, lebih baik. Kalian dalam rumah. Ketika sholatnya di rumah, itu lebih baik daripada di masjid. Ketika sholatnya di kamar, lebih baik daripada di ruang tamu. Karena perempuan diperintahkan untuk tersembunyi, tidak nampak. Tidak nampak. Sehingga dalam Al-Quran tidak ada penyebutan nama perempuan. Ada enggak? Cuma satu. Siapa? Maryam. Karena harus dibahas. Karena ini berkaitan dengan keyakinan Ahlul Kitab. Yang mana keyakinan mereka kaitkan dengan Maryam binti Imran. Adapun selainnya tidak ada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan perempuannya Imran, baik yang berkaitan dengan perempuannya Abu Lahab, baik yang berkaitan dengan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam Hafsah, Aisyah, Zainab, yang kisah-kisah mereka termaktub dalam Al-Quran tapi secara tersirat saja, tidak langsung disebutkan nama-nama mereka. Karena apa? Karena perempuan itu tidaklah dinampakkan. Bahkan orang-orang Arab terdahulu, tidak tahu sekarang, itu mereka tidak mau menyebut nama mahram mereka kepada orang lain. Hanya dengan menyebutkan ibu, menyebutkan, bahkan untuk menyebutkan saudari saya saja mereka enggan. Tidak menyebutkan karena menunjukkan apa? Ada musufur, tidak ditampakkan. Jadi sangat salah sekali ketika sebagian orang dan menempelkan kepada dakwah salafiyah dengan perempuan yang tampil, dengan menunjukkan berkuda, dengan menunjukkan hal-hal tersebut, maka ini tidaklah sesuai dengan manhaj salaful ummah, yang mana perempuan itu haruslah tersembunyi dan tidak tampak. Kemudian perempuan juga dilarang untuk melakukan perjalanan tanpa mahram. Dan dilarang juga untuk seseorang berkhalwat berdua-dua dengan lelaki, dilarang. Walaupun untuk kepentingan agama, untuk mengajar Al-Quran, untuk konsultasi, dilarang. Tidak boleh, harus ada mahramnya, harus ada orang yang ketiga. Apabila tetap berdua-dua, maka yang ketiganya siapa? Syaitan. Walaupun dalam pembahasan agama, walaupun dalam apapun juga, maka ketika tidak diperhatikan, maka itu semua akan menjerumuskan kepada perbuatan zina. Begitu juga dengan ikhtilat, bercampur baur antara lelaki dan perempuan, maka itu semua akan menjerumuskan kepada perbuatan zina. Maka perbuatan zina ini adalah perbuatan yang sangat dilarang sekali. Maka agama yang mulia ini menutup sebagian besar jalan yang akan menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Di antaranya yang qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum.
katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk mereka menundukkan pandangan matanya, sebagian pandangan matanya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, niscaya mereka selamat dari perbuatan zina. Begitu juga yang berkaitan dengan menebar kebencian atau kebencian, karena orang-orang yang beriman ini Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu adalah saudara yang diikat dengan tauhid, yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga satu sama yang lainnya saling mencintai dari kebaikan. Sehingga apabila seorang ingin selamat dari api neraka dan masuk surga, wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih, kata Rasulullah, hendaklah dia bermuamalah dengan orang itu sebagaimana dia suka apabila orang bermuamalah dengan dirinya. Jadi ini kaidah buat kita. Mau mengatakan mau mengucapkan satu ucapan, mau melakukan satu perbuatan yang berkaitan dengan saudara kita, kita timbang dulu. Kalau kita lakukan untuk diri kita atau ada orang yang melakukan kepada kita, kita terima ataukah tidak? Kita senang ataukah tidak? Dan ini kaidah. Dan ukhuwah Islamiyah ini dijaga supaya tidak ada permusuhan di antara kaum muslimin. Sehingga setiap hal yang akan menjerumuskan kepada permusuhan di antara kaum muslimin ditutup rapat-rapat oleh agama yang mulia ini. Di antaranya melakukan jual beli di atas jual beli saudaranya. Ada lagi transaksi nih, udah deal, udah tahu kita ini udah jadi, misalnya seharga 80.000, terserah mau 80.000 real atau 80.000 dolar atau rupiah, anggaplah 80.000. Kemudian kita tahu, kemudian datang ke orang yang menjual atau orang yang membeli, kita bilang sama saya saja 75, barang sama, kualitas sama. Ini nggak boleh, haram. Ataupun kita datang ke penjual, kita mengatakan, udah barangnya buat saya saja, saya kasih harga 90, jangan kasih kesimpulan. Ini akan menjadikan permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Begitu juga tawar-menawar, ketika ada tawar-menawar dua pihak, maka jangan ada pihak ketiga masuk, kemudian langsung ikut nimbrung di dalam tawar-menawar tersebut. Baik mengurangi ataupun menambahkan. Mungkin yang dibedakan adalah lelang. Lelang kan emang sudah masuk, semuanya sepakat untuk saling menawar dalam satu barang. Kemudian juga permasalahan riba, atau mungkin juga adalah larangan untuk seseorang berkhitbah meminang di atas pinangan saudaranya. Dia sudah tahu nih si fulan masuk ke keluarganya fulana, dia masuk juga ikut. Maka ini tidak boleh, dilarang keras. Rasulullah mengatakan la yaktub ala khitbati akhi. Begitu juga ada perkara-perkara yang mubah, bukan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang sifatnya kesia-siaan. Rasulullah SAW larang karena hal tersebut akan menjerumuskan seseorang terhadap permusuhan. Bukan hal yang mubah, bukan. Hal-hal yang menyia-nyiakan, akan tetapi Rasulullah larang karena hal tersebut akan terjadinya adu jotos di antara kaum muslimin. Ya apa saja ini? Apa saja. Apabila main futsal, kemudian futsalnya wasit belum meniup peluit akhir, kemudian adu jotos, ya jangan ada main futsal lagi. Bahaya ini. Namanya saja pertandingan persahabatan, di dalamnya gontok-gontokan, ya jangan. Begitu juga pertandingan olahraga-olahraga yang lain, apabila membuat kericuhan, baik itu antar pemain ataupun supporter, maka jangan. Disebutkan oleh penulis dalam kitab ini yang hal-hal yang menyia-nyiakan, yang akan menjerumuskan ke dalam permusuhan dan saling benci, disebutkan seperti permainan yang menggunakan dadu ataupun catur. Maka itu semua dilarang karena bisa menyebabkan kekisruhan di antara kaum muslimin.
Jadi ini perhatian syariat yang mulia ini terhadap hal-hal yang besar, maka segala jalan yang akan menghantarkan terhadap hal yang besar tersebut yang dilarang ditutup pintunya rapat-rapat. Lebih-lebih yang berkaitan dengan akidah. Maka yang berkaitan dengan akidah, yang mana akidah ini adalah modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lebih besar lagi perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap hal tersebut. Sehingga yang berkaitan dengan kubur dijadikan sebagai tempat ibadah, maka seperti yang sudah kita bahas, syariat melarang segala hal yang akan menjerumuskan dan menjadikan kubur tersebut dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila satu kubur diagungkan dengan dijadikan sebagai tempat ibadah selain Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadahnya kepada Allah dan dia beribadah di sisi kubur tersebut, maka ini termasuk perbuatan ibadah yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita bahas dalam bab yang sebelumnya. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku itu berhala yang disembah. Sehingga setiap hal yang menjadikan kubur tersebut dijadikan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, maka dilarang oleh agama yang mulia ini. Di antaranya dengan membangun bangunan di atas kubur, dilarang dengan larangan yang sangat keras. Begitu juga dilarang untuk kubur itu menjadi kubur yang berbeda tingginya, gundukan tanahnya dari kubur-kubur yang lain, harus sama. Sebagaimana dilarang juga untuk misalnya dikasih keramik, dilarang juga diberikan penerangan seperti yang sudah kita bahas, dilarang juga misalnya dikasih tirai, dikasih kain, baik itu kain kafan ataupun kain yang lainnya, dilarang. Lebih-lebih kuburnya itu dijadikan seperti seperti kamar pengantin. Dijadikan tirai dengan tirai yang sangat mahal, seakan-akan masuk ke situ, masuk ke ruang pengantin. Maka ini sudah hulu berlebih-lebihan, dan ini yang dilarang. Sehingga apabila itu dibiarkan, hati orang yang datang akan langsung condong kepada kubur tersebut. Ini yang dibahayakan. Sehingga semua hal yang menjerumus terhadap hal tersebut dilarang. Termasuk diantaranya menulis nama, menulis kelahiran. Maka itu semua dilarang. Karena apa? Ditakutkan akan menjadi masjid, tempat ibadah, baik itu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sangat keras terhadap hal ini, sangat keras. Ketika sebagian sahabat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian menerima dan sebagian tidak menerima, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung melarangnya. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku. Jangan. Sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Jangan. Innama ana abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya kedudukan yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Sehingga sudah sering saya sebutkan dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membahas tentang hal-hal yang besar dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Nabi Muhammad dengan Abdullah. Karena ini kedudukan Nabi yang paling tinggi adalah memiliki penghambaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah
yang telah melakukan perjalanan malam terhadap hambanya. Nabi Muhammad disebut dengan hamba karena kedudukan yang paling tinggi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah dan Rasulnya, tidak mau lebih dari itu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah kita sebutkan dan kita bahas, melarang kuburnya untuk dijadikan sebagai tempat ibadah, baik itu beribadah kepada Allah, lebih-lebih apabila langsung beribadahnya kepada Nabi Muhammad, maka itu dilarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allahu wa syi'ta," sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Jangan kau katakan itu. Katakanlah hanya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lebih dari itu. Ataupun kalau mau diiringkan dengan thumma, kemudian. Masya Allah thumma ma sya'a fulan. Sesuai dengan kehendak Allah kemudian. Karena apabila menggunakan kata sambung waw, artinya itu selaras antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang yang disebutkan sesudahnya, sama. Akan tapi apabila digunakan thumma yang artinya kemudian, maka memiliki makna bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lebih tinggi dari orang yang disebutkan sesudahnya. Begitu juga ketika seorang bersumpah, maka bersumpahnya hanya atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bersumpah atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun bersumpah atas nama selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika sebagian sahabat mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan ya khairana, ya yabna khairina, wahai orang yang paling baik di antara kami. Ini benar enggak Nabi Muhammad orang yang paling baik? Benar. Wabna khairina wa sayyidana, dan anak dari orang yang paling baik. Apabila maknanya itu Nabi Ibrahim, itu benar. Wa sayyidana, dan Nabi Muhammad adalah pemimpin kita dan yang terbaik, sayyid. Benar itu. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak hal tersebut. Ketika sebagian orang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan." Engkau adalah orang yang paling utama dan orang yang paling memiliki kemampuan dari yang lainnya, yang paling besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulu biqaulikum au ba'dhi qaulikum, kalian berkatalah dengan perkataan kalian ataupun sebagian perkataan kalian, wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai syaitan itu mengiring kalian terhadap perkataan-perkataan yang kemudian akan menjadikan kalian berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak hal tersebut yang ada hukum-hukum yang hukum-hukumnya itu terjadi karena bisa menjadi jalan yang akan menjerumuskan manusia ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ada larangan keras untuk seseorang itu sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Tidak boleh melakukan sholat sunnah di antara kedua waktu ini. Karena sebagian manusia ketika atau sebelumnya orang-orang musyrikin, mereka beribadah kepada matahari. Cara beribadahnya adalah ketika matahari terbenam
dan matahari terbit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang orang-orang yang beriman untuk menyerupai dalam waktu. Walaupun beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap sesembahan-sesembahan mereka, maka itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi ketika melakukan pertama kali, misalnya bertepatan pas matahari terbit kemudian dia sholat, matahari terbenam dia sholat, bisa jadi pertama-pertama biasa-biasa saja. Dan senantiasa saya ingatkan, iblis dan antek-anteknya itu ketika menyesatkan manusia tidak memiliki satu rencana saja, bisa jadi ribuan rencana ataupun jutaan rencana yang bisa memiliki rencana jangka panjang dan jangka pendek. Sebagaimana yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Zamannya Nabi Nuh alaihi salam, ketika orang-orang soleh meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan, maka salah satu di antaranya mengatakan, ayo kita bikin monumen di kubur-kubur mereka. Apakah setelah patung itu telah dibikin, kemudian manusia langsung beribadah kepada patung tersebut? Tidak. Generasi berikutnya, ketika generasi pertama sudah berlalu, mengatakan satu dengan yang lain, orang tua kita tidaklah membikin monumen-monumen ini, patung-patung ini, kecuali untuk kita menjadikan mereka beribadah kepada Allah, beribadah kepada mereka. Walaupun pada sebelumnya niatnya baik. Apa niatnya? Supaya ingat kesalehan-kesalehan mereka, supaya ingat mereka itu ahli ibadah. Akan tetapi dengan berlalunya waktu menjadikan mereka terjerumus di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua hal yang akan menjerumuskan kepada kesyirikan senantiasa diperhatikan oleh agama yang mulia ini supaya kita menjauh dari hal tersebut. Begitu juga pernah kita bahas bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini Umar bin Khattab melakukannya di zaman yang akidah itu sangat kuat. Mendapati bahwasanya sebagian orang mereka mendatangi satu pohon yang pohon tersebut pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaiat kepada para sahabat dalam peperangan Hudaybiyah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada orang-orang yang beriman, para sahabat yang jumlahnya 1.400, semuanya berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu kecuali dua. Yang pertama Utsman, karena diutus oleh Rasulullah ke Mekah, dan kemudian Rasulullah memberikan tangan kirinya untuk Utsman, ini adalah tangannya Utsman. Yang kedua adalah orang yang tidak mau berbaiat pada saat itu. Jadi selainnya berbaiat, dan Allah berikan label kepada mereka, berikan kedudukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka berbaiat di bawah pohon tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la yalijun nara insyaallah man baya'a tahta asy-syajarah. Tidak akan masuk neraka, kata Rasulullah, insya Allah, orang-orang yang mereka berbaiat dalam baiatur ridwan, disebut dengan baiatur ridwan karena Allah ridho kepada mereka. Sebagian orang pada zaman tabi'in, pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada yang bolak-balik ke pohon tersebut. Mungkin biasa dianggap sebagai wisata biasa saja, kemudian rame ditingkatkan menjadi wisata religi kali. Begitu sampai ke wisata religi, menarik perhatian Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung memerintahkan
petugas-petugasnya untuk menebang pohon yang bersejarah tersebut. Ditakutkan apa? Ditakutkan nanti dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bernilai sejarah, ditebang sampai benar-benar habis, tidak ada sisa sama sekali. Sehingga sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana tempat pohon tersebut. Walaupun sampai sekarang kaum muslimin banyak yang datang ketika ada paket Hudaybiyah melihat ke tempat tersebut. Kadang-kadang asal tunjuk saja. Ini dulu pohon yang dulu Rasulullah ada di sini. Ya, asal tunjuk saja. Terkadang biasanya mutawif itu asal ngomong saja. Terkadang ada sampai di daerah namanya Badar. Kemudian ada gundukan pasir, gundukan padang pasir yang beda dengan yang lainnya. Yang lain warnanya kuning, ini putih. Disebut ini namanya Gunung Malaikat. Dan subhanallah pada percaya, pada naik, pada ambil pasirnya. Allahu Akbar. Masa ya malaikat nyangkut ke situ? Pada percaya. Dan ini yang harus diperhatikan. Haruslah miliki pemahaman yang telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk berhati-hati dengan akidahnya. Kaum muslimin jangan sampai mereka condong kepada sesuatu yang dengannya mereka mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kisah yang sudah kita bahas. Pada tahun 17 Hijriyah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika kaum muslimin membebaskan kota Tustar, maka pasukan yang membebaskan kota Tustar ini yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menceritakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka mendapati satu peti yang di dalam peti tersebut ada jenazah yang jenazahnya masih utuh tanpa dibalsem. Antum ingat enggak? Utuh, tidak rusak sama sekali. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mengabarkan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan menyatakan bahwasanya jenazah tersebut adalah jenazahnya Nabi, seorang Nabi. Karena Nabi itu jenazahnya tidak akan rusak, tidak akan dimakan oleh tanah, utuh tidak akan rusak. Maka Umar bin Khattab mengatakan itu jenazahnya Nabi. Dan Nabi tersebut bernama Nabi Daniel. Maka pada saat itu para sahabat berkumpul atas perintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengaburkan kuburan jenazah tersebut di mana. Jadi di malam yang gelap gulita, penduduk setempat dilarang keluar sama sekali. Kemudian orang-orang yang terpilih di antara pasukan tersebut, mereka membuat lebih dari 13 lubang di kota tersebut. Dan esok harinya maka lubang tersebut semuanya rata dengan tanah, tidak ada yang berbeda. Bisa jadi dikubur di salah satu 13 lubang tersebut, atau bisa juga dikubur di lubang yang lain. Wallahu taala a'lam. Alhasil pada saat itu para sahabat ridwanullahi alaihim dengan kekuatan tauhid mereka yang kuat sangat melakukan saddu dzara'i, menjaga jangan sampai condong keimanan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga kuburnya Nabi ini disamarkan sehingga penduduk setempat lupa dan tidak ngeh lagi terhadap kubur tersebut. Disebutkan dalam pelajaran yang sudah kita bahas, jenazah Nabi Daniel ini apabila orang-orang Tustar mendapatkan kemarau yang panjang, apa yang dilakukan? Ada yang ingat? Dikeluarin jenazahnya. Dikeluarin, kemudian hujan turun, dimasukin lagi. Apabila kemarau panjang lagi, dikeluarin lagi, maka hujan turun. Maka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jenazah tersebut disembunyikan, jangan sampai nanti ada manusia-manusia yang mengagungkan kubur Nabi Daniel. Wallahu taala a'lam. Jadi ada 3 dalil. Ada 3 dalil. Yang pertama surat At-Taubah, yang kedua hadis Abu Hurairah, yang keempat hadis dari Ali ibn al-Husain. Ali ibn al-Husain berarti cicitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan pembahasan ini menunjukkan bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dari sisi akidah. Sehingga apa-apa yang akan mengurangi dan meruntuhkan akidah para sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutup rapat-rapat, jangan sampai para sahabat terperosok di dalam hal tersebut. Ada pertanyaan ikhwah? Silakan Ustaz. Tanpa mahram. Sebagian ulama iya. Yes. Ulama mengatakan di antaranya Lajnah Daimah mengatakan bahwasanya haji perempuan tersebut sah, akan tetapi dia berdosa karena telah melanggar larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak halal bagi seorang perempuan yang dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir antusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adzim mahram, ketika dia melakukan perjalanan sehari dan semalam kecuali dia bersama dengan mahramnya. Jadi dia telah melanggar hadis tersebut, maka dia berdosa walaupun apabila rangkaian hajinya, manasik hajinya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka hajinya sah. Adapun dia telah melakukan perbuatan dosa. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.